Oke. Oke. Heat transfer in human body. Kira-kira nih kalau misalkan kita akan membahas transport panas, kalau misalkan di bidang lebih spesifik lagi ya, kalau tadi kan di tubuh manusia yang umum Mas Yan. Kalau misalkan kita lebih spesifik yang berhubungan dengan biomedical engineering, kira-kira apa saja nih? Silakan kalau mau ada yang open mic boleh atau tulis di kolom chat juga boleh, silakan. Kira-kira apa saja nih yang berhubungan dengan heat transfer kalau misalkan di bidang kita, entah itu fenomenanya atau mungkin alat medisnya atau mungkin alat apa ya, selain alat fenomenanya yang berkaitan pokoknya yang berhubungan dengan transfer panas, kira-kira apa saja? Ada inkubator bayi. Lanjut, selain itu apalagi yang umum ya, paling banyak sekali dibutuhkan pasti di setiap rumah sakit punya. Ada inkubator. Selain itu, yang berhubungan dengan transfer panas. Boleh open mic atau tulis di kolom chat. Apa saja? Harusnya banyak nih ya. Apalagi kalau kita eh, apa namanya, ingat di masa pandemi ini pasti untuk mengecek suhu atau panas pasti di sini sangat krusial. Mulai dari yang alatnya umum sampai alatnya yang udah spesifik, banyak macamnya. Silakan. Ini cuma Fahri saja nih yang jawab nih. Fototerapi boleh. Nah, fototerapi untuk ini ya. Biasanya untuk bayi yang biasanya terkena penyakit kuning. Nah, alat untuk sterilisasi. Nah, ini juga masih berhubungan dengan panas ya, karena untuk sterilisasi itu tidak ada macam-macam caranya. Ada yang menggunakan pakai sinar, pakai UV. Tapi benar juga ini kata umum ada untuk sterilisasi menggunakan panas itu autoclave biasanya yang dipakai ininya ya, aplikasinya. Ayo ada yang lainnya lagi, silakan. Termometer. Nah, ini yang paling umum ya, malah tadi belum tersebut ya, termometer untuk alat ukurnya, alat ukur suhunya. Dua lagi mungkin. Fenomenanya juga boleh ya, atau penyakitnya, fenomena juga boleh yang berhubungan dengan heat transfer. Yang itu kalau di bidang kita berarti entah itu harus mencegahnya nantinya atau kemudian mendiagnosisnya seperti itu. Itu apa aja? Ini baru 4 ini kan alat semua nih. Mungkin kalau yang fenomenanya apa kira-kira yang terpikirkan? Kalau yang berhubungan dengan heat transfer, berhubungan dengan transfer panas. Demam, boleh. Ini yang paling umum terjadi ya, dan ini jadi salah satu tanda eh, untuk kasus COVID-19 juga. Yang ekstrim, yang mungkin bukan sesuatu yang umum gitu. Apa yang berhubungan dengan transfer panas juga. Satu atau dua orang lagi, silahkan. Hipotermia. Nah, ini juga nih ya kondisi-kondisi khusus yang kondisi ekstrim tadi itu ketika tubuh tidak mampu untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan sehingga akhirnya mengalami ini nanti akan kita bahas ya di akhir, ada nanti hipotermia ini bagaimana tanda-tandanya, kemudian apa yang terjadi begitu. Dan mungkin nanti ada juga mungkin dari teman-teman yang bisa sharing, biasanya kasusnya ketika naik gunung, mungkin ada yang suka naik gunung dan pernah tahu mungkin cerita tentang hipotermia kalau misalnya ada orang yang di gunung begitu. Satu lagi mungkin sambil ini nunggu.
ada demam, ada hipotermia yang berhubungan dengan panas. Kanker kulit. Nah, kalau kanker kulit ini biasanya ini ya, kalau kanker kulit, kalau kita lihat penyebabnya mungkin bisa macam-macam ya, tapi yang paling banyak misalkan karena biasanya itu kelainan ini ya, pigmennya, kemudian nanti yang bermasalah di genetika kulitnya begitu, atau kalau untuk terapinya, nah ini fototerapi tadi mungkin ada yang fokus untuk ke sana. Dan sekarang mungkin kalau yang berkaitan dengan ini juga banyak yang udah memanfaatkan panas ini untuk terapi juga, bukan terapinya di sini biasanya untuk yang berkaitan dengan syaraf. Nah, itu ada namanya terapi panas dingin. Nah, itu juga pakai heat transfer. Nah, oke, terima kasih semuanya yang udah menjawab tadi. Kita lanjut sedikit. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dari transfer panas ini ada beberapa macam ya. Kalau di sini dibagi menjadi 3, yaitu thermalnya sendiri, yang di sini dalam arti adalah specific heat, yang itu merupakan karakteristik dari suatu materialnya, termasuk juga thermal conductivity, bagaimana suatu material mampu menghantarkan panas di sini. Kemudian ada juga secara fisiknya. Kalau dari fisiknya tergantung dari densitasnya. Bagaimana kemudian semakin padat berarti semakin cepat menghantarkan di sini. Semakin punya ruang, kalau semakin padat, kebalik nggak ya? Yang punya ruang untuk kemudian menghantarkan panasnya ke molekul yang sebelahnya lebih cepat begitu. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan reologikalnya, bagaimana alirannya begitu ya. Yang di sini terkait dengan viskositas dan juga koefisien konsistensi. Nah, mungkin kalau dari ini yang paling sering kita temui itu yang atas ya, yang viskositas, yang di sini akan mempengaruhi bagaimana, kalau ini berkaitan dengan fluida, bagaimana sebuah fluida mampu mengantarkan panas dengan baik atau tidak di situ. Jadi memang di sini nantinya berdasarkan dari si materialnya atau bahannya itu seperti apa, ditinjau dari berbagai macam aspek seperti itu. Kalau untuk kategorinya, nah kategorinya di sini ada 2 macam, yaitu ada yang steady state, yang dia dalam artian itu si suhunya atau kalornya itu posisinya konstan over time. Jadi dia tidak berubah-ubah begitu ya. Dan nilainya memang segitu seiring berjalannya waktu. Atau kemudian di sini temperatur pada lokasi yang berbeda di dalam sebuah sistem bisa saja berbeda temperaturnya. Tapi kemudian mereka tidak berubah seiring berjalannya waktu. Jadi memang keadaan steady state ya, nanti seiring bertambahnya waktu ya nilainya kebanyakan tetap, walaupun misalkan dalam lokasi satu sistem tapi lokasinya berbeda seperti itu. Tapi kondisi ini tuh malah kondisi yang sangat jarang terjadi, karena kalau kita bilang dalam satu sistem pasti banyak dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitarnya, sehingga akhirnya kondisi ini tuh kadang mungkin kondisi ideal, tetapi bukannya realistik gitu ya. Karena kalau kita lihat secara realnya akan sangat susah untuk mencapai angka yang steady state seperti ini. Mungkin bisa diusahakan kalau memang benar-benar apa yang ada di sekitarnya itu dipaksa untuk selalu memberikan kondisi yang sama. Nah, itu baru bisa steady begitu ya. Lawannya ada yang namanya unsteady, yang memang di sini berbeda secara nanti seiring bertambahnya waktu, itu temperaturnya itu berbeda pada satu titik ataupun titik yang lain. Nah, contohnya temperatur di dalam sebuah makanan dalam kaleng selama memasak. Itu tadi setelah kita belajar kategorinya ya. Kalau modern ya, nah ini yang mungkin akan sering kita temui gitu ya, ketika berkaitan dengan panas, pasti kita nggak akan jauh-jauh dengan
tiga ini yang paling sering kita temui. Ada konduksi, ada konveksi, dan juga radiasi. Tetapi nanti untuk di tubuh manusia, kita bahas satu lagi yang sebenarnya itu hampir mirip sama konduksi atau konveksi, tetapi kalau di tubuh manusia itu dibedakan. Satu lagi itu namanya evaporasi atau penguapan. Maksudnya adalah penguapan dari keringat kalau di tubuh manusia. Nah, kalau mungkin masih ingat ya, mungkin mulai SD dulu sudah ini ya, sudah familiar dengan istilah konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi di sini si panasnya di sini untuk medianya tidak ikut bergerak, jadi yang bergerak hanya panasnya saja atau kalornya saja. Terjadi di solid, liquid, ataupun gas, jadi bisa bisa semuanya ya. Jadi yang bagian yang mediumnya itu tidak ikut bergerak. Nah, kalau yang konveksi itu mediumnya juga ikut bergerak. Biasanya terjadi kalau yang ini terjadi di gas dan liquid. Nggak mungkin kalau solid ya sebenarnya, karena kalau solid ikut bergerak, nah ini lebih tidak memungkinkan begitu ya. Misalkan contoh dari apa? Misalkan mendidihkan air gitu ya, kalau di airnya sendiri, nah itu kan konveksi. Tetapi kalau di misalkan tungkunya, nah itu kan konduksi. Kalau di tubuh manusia yang konveksi itu ini yang paling banyak gitu, ini yang paling dominan karena ini yang kemudian mampu membawa kalor itu ke semua bagian tubuh. Jadi kalornya itu ikut terbawa oleh aliran darah kalau di tubuh manusia. Konduksinya itu pas kapan? Nah, konduksinya itu terjadi ketika tubuh manusia itu bersentuhan dengan bagian lain yang ada di sekitar, bagian lain di lingkungan. Misalkan ketika duduk, oh berarti di situ dari bagian tubuh yang bersentuhan dengan kursinya, atau ketika misalkan memegang gagang pintu, berarti dari tangan ke engsel gagang pintunya. Nah, itu contoh yang konduksi. Untuk yang radiasi pun sebenarnya juga terjadi, tapi kalau untuk yang radiasi ini lebih kecil gitu apa namanya jumlahnya, sehingga kadang tidak terlalu diperhatikan. Bahkan kalau yang di tubuh manusia itu yang tadi itu yang lebih penting yang evaporasi. Radiasi di sini yang dimaksud adalah yang dari ini ya, dari sumber utamanya dari matahari begitu. Nah, atau mungkin dari alat-alat yang memancarkan gelombang elektromagnetik kayak begitu. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Silakan, kalau ini saya minta tolong ini ya, open mic ya. What does affect wind chill factor? Jadi kalau misalkan ada angin, kemudian kita merasa kayak apa ya, sempriwing gitu ya. Atau kalau misalkan ini dikasih ke contohnya, kalau misalkan pada waktu winter atau musim dingin, terus kemudian termometer itu membaca suhunya itu minus 20 derajat Celcius. Ketika udaranya itu stasioner atau diam gitu ya, nggak yang bergerak kencang gitu. Tapi tiba-tiba angin tuh berembus gitu. Kira-kira apa yang dibaca oleh berapa yang dibaca oleh termometer? Termometernya akan menunjukkan angka berapa kira-kira? Silakan yang mau open mic. Kalau udah tahu kira-kira berapa, kasih tahu alasannya. Kenapa segitu? Silakan. Nanti kita bahas di akhir ya. Kita kumpulkan dulu jawabannya. 2 atau 3 jawaban, habis itu baru kita bahas. Silakan. Izin jawab, Pak. Silakan. Kalau menurut saya kan pada alat kan dibacanya minus 20
Celcius. Ya, Ketika tidak ada angin. Tapi ya, kalau misalnya ada angin, kalau menurut saya suhunya akan tetap, Pak. ya. Tetap kenapa, Aaron? Karena angin yang berhembus itu juga memiliki suhu yang sama, Pak. Sehingga jadinya suhunya sebetulnya tidak berubah. Oke. Kemudian ya hubungannya tadi itu kan kalau misalnya angin berhembus, kita merasa kayak apa semeriwing gitu. Kira-kira apa itu berarti efeknya? Apa yang terjadi sebenarnya gitu? Eh, Kan kalau misalnya ada angin kan kita jadi ngerasa lebih dingin. Kalau menurut saya itu mungkin karena apa? Kalau ada angin kan jadinya kayak apa ya? Kulitnya itu lebih sering terkena suhu yang apa? Suhu yang bukan suhu yang bagus, jadi kayak kan ketika angin kena ke kulit kan panas Ya. dari tubuh itu kan ke arah kulit, jadinya ke bawah angin, jadi kita merasa lebih dingin. Nah, Oke. terus ketika ada angin lagi keluar lagi suhu tubuh, jadinya lebih sering suhu tubuh itu keluar, jadi kita rasanya kayak lebih dingin gitu, Pak. Oke. Oke, kita keep dulu. Silakan selanjutnya. Izin Pak. Izin Pak. Oke. Coba dulu nih, Fahri atau Made nih? Ya silakan Fahri dulu. Kalau menurut saya juga tetap pembacaan suhunya itu karena mungkin kalau angin berhembus itu kan dalam waktu yang singkat ya Pak. Ya. Sedangkan termometer itu, apalagi termometer air raksa, itu perlu waktu juga untuk menaikin air raksanya itu Pak. Jadi kalau dalam waktu singkat mungkin nggak kebaca gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau tadi Fahri hubungannya misalkan ini yang tadi yang apa wind chill itu, yang semeriwing tadi. Kalau saya sendiri ngebayanginnya bakal lebih dingin Pak, jadi lebih turun nanti pembacaan termometernya. Mungkin karena terjadi pindahan panas gitu, yang awalnya kan dia minus 20 derajat. Mungkin di sana masih ada panas-panas sedikit, dengan adanya angin itu berhembus, jadinya dia terjadi perpindahan panas gitu. Panasnya di sana lebih hilang. Mungkin jadinya kalau itu secara konveksi gitu, kalau nggak salah gitu. Mungkin begitu Pak. Oke, Made, terima kasih. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya yang nanti jawabannya itu akan masih berhubungan. Oke, kita keep dulu ya. Tadi jawabannya Fahri ada sama Made. Bentar. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau tetap ya ini kondisinya kondisi di musim dingin, manakah yang lebih dingin antara bangku dari metal atau bangku yang dari kayu ketika di musim dingin ya, dan mereka itu berdekatan gitu ya. Mungkin butuh 3 lagi, silakan yang mau menjawab. Izin jawab Pak. Silakan. Menurut saya yang lebih dingin itu bangku dari metal karena dia lebih menyerap dingin gitu Pak. Sama kayak kalau di dalam kulkas itu kan freezer itu kayak dari metal gitu Pak. Jadi dia bisa menyerap dinginnya gitu. Itu sih Pak menurut saya. Oke. Selanjutnya silakan. Izin menjawab Pak. Silakan, Umam. Mungkin sama seperti Helsa, yang lebih dingin yang dari metal. Untuk alasannya yang tadi sudah disebutkan Pak Alfian, kalau dia lebih padat itu lebih mudah untuk menghantarkan thermal begitu Pak. Jadi lebih dingin, cepat dan rata. Begitu Pak. Oke. Satu lagi terakhir sebelum kita bahas. Menurut saya juga itu Pak lebih dingin untuk yang besi daripada yang kayu Pak, karena kan kalau kayu itu kan penghantar panas yang buruk gitu Pak, kalau besi itu kayak penghantar panas yang baik gitu Pak. Jadi itu apa gimana gitu ya Pak, kalau misalnya kita megang besi gitu kan Pak, jadi energi yang ada di kulit kita itu kan Pak lebih banyak berpindah ke besi. Jadi kalau misalnya badan kita itu kehilangan energinya lebih banyak, jadi kulit kita pun jadi dingin gitu Pak. Menurut saya gitu Pak. Oke.
Oke, terima kasih dia udah jawab. Nah, ini ada apa ya, Bu? Mungkin pemahamannya yang harus diluruskan gitu. Pahami lagi sama pertanyaannya. Nah, ini yang pertanyaan kedua ini masih berkaitan dengan yang pertama. Kalau tadi cowok semua tadi yang pertama yang jawab ada Fahri, Aron, dan Made. Nah, kalau misalkan yang pada winter time termometer membaca -20 ketika udaranya itu diam, stasioner begitu, kemudian ada angin berhembus. Nah, yang terbaca oleh termometer sebenarnya dia akan membacanya akan tetap -20. Tadi itu ada beberapa, ada dua sisi jawaban dan memang benar semuanya. Jadi termometer membacanya akan tetap karena satu tadi sudah disebutkan termometer itu membacanya pasti butuh waktu untuk mengetahui perubahan suhunya yang kemudian akhirnya ditampilkan itu membutuhkan waktu untuk kemudian naik gitu. Dan di sini kan yang terbaca oleh termometer yang ditanyakan itu, jadi harus jeli gitu ya. Dan kemudian ini masih berkaitan dengan tadi jawabannya Made dengan 3 jawaban tadi Helsa, Umam, dan Widya. Manakah yang lebih dingin? Nah, kalau kita lihatnya dinginnya di sini misalkan diukur dengan termometer, kalau misalkan yang metal ataupun yang kayu, dua-duanya akan sama-sama dingin kalau tempatnya itu sama. Suhunya akan sama di sana sebenarnya. Tetapi, nah ini ada tetapinya ya. Tapinya tadi jawabannya Helsa, Umam, sama Widya, termasuk tadi yang dijawab oleh Made. Apa yang akan kita rasakan kalau kita yang megang? Nah, itu akan berbeda. Makanya kalau ini yang kedua mungkin nggak saya sebutkan ya, apakah ini coldernya ini gara-gara yang diukur oleh termometer atau dipegang sama orang. Nah, kalau diukur dengan termometer harusnya akan sama, karena mereka di tempat yang sama. Kayak begitu. Walaupun ini tadi ya bahannya mereka berbeda, tetapi kan bahan berbeda di sini dalam arti mereka mampu melepas dan mempertahankan panas lebih cepat atau lebih lambat gitu saja. Tetapi ketika memang akhirnya dalam jangka waktu yang mungkin agak berbeda, setelah sekian lama kemudian mereka diukur suhunya gitu ya, permukaannya gitu. Nah, ini akan sama kalau di tempat yang sama. Tetapi ketika kulit kita yang kemudian memegang antara yang metal dengan yang kayu, nah ini akan berbeda tadi karena yang metal di sini lebih tadi ya dia adalah konduktor, penghantar panas yang baik, maka tadi mungkin yang disebutkan sama Widya mungkin ini ya lebih tepatnya langsung kita sebut sebagai kalor gitu ya dibanding energi, lebih spesifik. Jadi kalor yang ada di tubuh kita akan lebih mudah untuk berpindah kemudian. Yang akhirnya apa yang kita rasakan, si metallic part ini akan terasa lebih dingin karena tadi itu yang ada dari tubuh kita akhirnya selain secara konduksi akan berpindah ke metallic part bench ini. Dan itu kalau misalnya pada yang wooden akan lebih susah karena tadi itu yang sudah disebutkan tadi ya Helsa dan Umam akan lebih susah untuk mengantarkan panas. Nah, ini ya, jadi konsepnya harus dipahami. Jadi memang kalau tubuh kita ada secara khusus ya, memang yang tujuannya yang bertugas untuk mendeteksi panas dan di sana tadi itu mungkin kita nggak bisa membacanya sekian atau sekian, tetapi dengan terutama ini ya, kalau kita yang paling sensitif itu ada di ujung jari dan ujung lidah sebenarnya. Mana lagi ya? Kalau ini ya untuk merasakan panas itu di area-area itu karena di situ paling ini pembuluh darah dekat dengan permukaan sehingga akhirnya lebih mudah untuk kemudian merasakan perbedaan suhu. Nah itu tadi. Kemudian kalau untuk tempat pengukuran, nah ini ada yang tahu mungkin tempat untuk mengukur suhu kalau yang di tubuh kita paling akurat ada di mana? Di ketiak mungkin. Di ketiak. Ketiak ini paling umum untuk dilakukan ya. Ada lagi selain ketiak? Di lubang anus mungkin, Pak. Di mulut, di dubur. Satu lagi? Biasanya kalau bayi ini biasanya diceknya satu tempat lagi yang belum disebutkan. Di kuping, Pak. Nah, ya, di lubang ini ya, di lubang telinga yang biasanya pakai kalau kita ada termogan yang infrared, nah itu biasanya
mungkin sebelum masa pandemi ini ya, yang paling banyak untuk pengecekan suhu ada di telinga. Nah, ini juga saluran manjat di telinga. Ya, tadi ada beberapa tempat yang memang digunakan, dan sebenarnya kalau kita ngukur yang paling akurat, kalau kita bilang ya, kalau ketiak dan mulut itu masih sebenarnya kalau kita lihat yang apa istilahnya suhu basal yang ada di tubuh kita itu masih kurang begitu akurat. Tadi yang lebih akurat yang ada bisa pakai termogan itu untuk yang di telinga, atau yang di dubur itu yang lebih akurat lagi. Biasanya kalau untuk bayi biasanya itu di kedua tempat itu. Untuk mengecek, terutama kalau kondisinya di bayi ya, itu akan lebih krusial ketika ada kenaikan suhu yang terlalu ekstrim, bisa saja mengganggu ininya sarafnya kalau di bayi, sehingga akhirnya ketika ada kenaikan yang terlalu ekstrim harus segera ditangani. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, sudah sempat kita bahas juga. Jadi kalau di tubuh manusia tadi sebenarnya selain 3 tadi ya, selain ada radiasi, konveksi dan juga konduksi, itu tambahannya itu ada evaporasi atau menguap atau mungkin proses berkeringat gitu yang sebenarnya kalau kita lihat prosesnya kan mirip dengan konveksi ataupun ya konveksi ya yang paling tepat ya, karena ada medianya. Tetapi di sini untuk di tubuh manusia dibedakan. Bisa saja di sini karena ada kontak, misalkan yang memang bagian tubuh yang di kulit itu kontak dengan lingkungannya, atau memang di sini kontak dengan apa yang dipakai oleh seseorang atau yang kita pakai gitu ya. Dan itu memang berpengaruh. Nanti akan kita bahas di belakang gitu ya. Untuk kalau misalnya berkaitan dengan thermal di tubuh kita itu namanya homoiotherm. Di sini kita dibagi menjadi 2, ada yang core, ada yang surface. Nah, yang core ini yang inner organ dan brain, terutama otak di sini ya, itu yang dia di sana ada satu bagian khusus yang dia itu kerjanya untuk meregulasi panas. Nanti kita bahas setelah ini. Kalau misalkan yang di permukaan, nah ini ya kerjanya nanti yang paling banyak adalah kulit. Nanti di sana ada di lapisan bawahnya ada lapisan lemak subkutan, kemudian ada juga otot-otot yang kerjanya nanti menghasilkan panas di beberapa kondisi. Ada juga rambut-rambut yang ada di kulit yang itu nanti akan mengatur gitu ya, mengatur kapankah akhirnya penguapan itu dibutuhkan oleh tubuh atau evaporasi itu dibutuhkan oleh tubuh, kapan tidak. Nah, itu yang mengatur di bagian kulit. Untuk manusia atau hewan homoiotherm ya, itu suhunya itu di-maintain, kalau suhu ini ya, yang suhu basal yang ada di dalam itu di-maintain sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Itu yang range normal, atau mungkin bisa sampai ya 36 mungkin, 36,5 begitu. Nah, di sini suhu ini tuh masih memungkinkan untuk naik turun sampai 10 derajat, tapi ini ekstrim ya kalau sampai 10 begitu. Tapi kondisinya sampai 10 derajat memungkinkan, tapi cukup ekstrim begitu. Biasanya kalau yang diukur pakai termometer sudah sampai 39 itu kan sudah masuk kategori demam, itu aja udah takutnya nanti berbahaya begitu. Kalau sebenarnya masih bisa berubah sampai 10, tapi itu sangat jarang terjadi. Apa yang terjadi di tubuh manusia yang berkaitan dengan suhu di sini sebenarnya polanya itu bukan yang bukan yang kebetulan begitu ya, tapi di sini dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam tubuh, yaitu berkaitan dengan proses fisiologis, mulai dari pencernaan, penyerapan makanan, kemudian bagaimana otot bekerja dan lain sebagainya. Yang di sana memang ada nanti macam-macam ya, mulai dari yang memang thermalgenesis, yaitu yang menghasilkan thermal, bagian tubuh yang kemudian bisa menghasilkan panas, sama yang menjaga agar panas itu nggak keluar dari tubuh yang sudah dihasilkan. Jadi ada memang beberapa bagian yang punya kerja masing-masing. Mekanisme panasnya di sini bukan hanya yang dihasilkan gitu ya.
dihasilkan dari dalam tubuh, tetapi juga dengan bagaimana kemudian panasnya ini berpindah di dalam tubuh itu sendiri ataupun berpindah ke lingkungan. Jadi di dalam tubuh sendiri pun kalau misalkan kita ini ya misalnya kondisi tadi demam begitu ya, itu kan berarti ada salah satu bagian tubuh yang kemudian tergantung sih ini patologinya di mana. Ada yang misalkan gara-gara memang sakit kemudian demam yang terasa panas, ada yang di sekujur tubuh, ada yang mungkin setengah tubuh bagian atasnya saja yang ekstremitasnya nggak ikut panas. Nah, itu tergantung kondisi patologisnya. Ada yang mungkin demam karena disebabkan adanya inflamasi. Nah, itu masih ya, juga memungkinkan kemudian muncul panasnya sebagai salah satu tanda inflamasi. Dan itu berarti ketika ada yang muncul seperti itu di dalam tubuh secara proses fisiologisnya ada yang memang tidak normal, kemudian yang harusnya kalau orang normal transport panasnya itu tadi yang suhunya pasti dijaga sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Tetapi kalau tadi yang nggak normal bisa sampai 39 bahkan lebih seperti itu. Ini ya, ini di gambar ini ditunjukkan kalau misalkan yang bagian tengah yang merah di bagian dalam itu sekitar 37, tapi kemudian di bagian skin, di bagian kulitnya ini warnanya masih kuning ya, itu sekitar 33 34 derajat Celcius. Itu kalau keadaan yang panas hangat. Tapi kalau misalnya pada dingin, kalau misalnya dingin yang di ujung misalkan di telapak tangan, telapak kaki itu bisa sampai 27 sampai 29 derajat Celcius yang dirasakan gitu ya. Karena tadi itu kalau misalkan yang kayak gini nanti tubuh akan meregulasi. Jadi bagian-bagian yang terasa lebih dingin itu akan dialiri dialiri oleh darah yang di situ membawa kalor untuk kemudian menghangatkan area-area tersebut. Nah, sebelum masuk ke bagian ini nih. Kira-kira nih kalau untuk kan kondisi tadi demam misalkan, kalau demam kebanyakan kemudian akhirnya dikompres nih. Kalau dikompres itu sebaiknya kompresnya itu kayak gimana? Silakan kalau ada yang mau jawab. Kayak apa kira-kira kompres yang pas gitu ya? Kalau misalkan kondisinya misalkan memang demam, kemudian butuh kompres begitu. Kompresnya, silakan. Kalau menurut saya kompres hangat, Pak, karena sebenarnya ketika tubuh demam itu suhu dalam tubuh itu menurun sehingga kayak sel dalam tubuh itu mengirim mengirim sinyal ke otak agar tuh bekerja sehingga kayak menaikkan suhu gitu, Pak. Jadi kalau misalnya tubuh panas, kita tuh harus membantu badan supaya suhunya tuh normal kembali. Jadi dikompres dengan air hangat gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ilma. Satu lagi mungkin, silakan. Satu orang lagi. Kira-kira bagaimana? Atau mungkin sama ini dia lokasinya kira-kira di mana? Saya, Pak. Suara siapa ini? Saya tadi mau nambahin jawabannya Ilma sih, Pak. Saya setuju kalau dikompres air hangat, karena kalau semisal dikompres air dingin tuh biasanya tuh dianggap sebagai ancaman gitu buat sistem imun tubuh, sehingga tubuh itu bakal semakin meningkat suhunya kayak gitu. Kalau lokasinya kira-kira di mana nih yang benar nih? Kalau lokasinya dari pengalaman, mungkin saran dari dokter gitu ya Pak, di ketiak kalau nggak di tengkuk gitu Pak. Tapi saya nggak tahu pasnya yang seharusnya di mana gitu. Oke. Nah, tadi jawabannya sudah tepat ya. Jadi kalau kompres sebaiknya kompresnya kompres yang hangat. Tadi yang disampaikan Ilma sama Rosa sudah saling melengkapi ya. Jadi memang ketika kita memberikan istilahnya memberikan
disturbance atau gangguan dari luar, yang tadi kan misalkan di tubuh memang suhunya sudah meningkat nih. Kalau misalkan kita beri kompresnya itu berupa air dingin, nah tubuh itu akan merespon ada bagian yang dingin nih. Nah kemudian akan tambah meningkatkan suhunya. Atau tadi malah kalau dari yang disampaikan Rosa, sistem imunnya yang bekerja untuk kemudian merespon dengan menaikkan suhunya. Dan itu memang yang terjadi begitu ya, sehingga akan lebih berbahaya karena suhu tubuhnya akan semakin meningkat. Sehingga yang lebih tepat menggunakan yang hangat tadi itu dengan harapan di area yang memang dikompres ini akan semakin minim kalor yang dikirim oleh tubuh sehingga suhu tubuh bisa semakin menyebar dan menurun. Harapannya seperti itu. Kalau untuk lokasinya, nah ini ada ini ya apa namanya istilahnya berbagai macam pendapat begitu. Ada yang memang sebaiknya di bagian apa namanya tadi misalnya di tengkuk, terus kemudian di kaki, nah, jadi ada macam-macam. Dan di sini biasanya tergantung sama kondisinya juga gitu dilihat. Nah, mungkin dokter yang lebih tahu untuk yang seperti ini. Nah, kita kembali lagi tadi ya, yang jadi pusat pengatur temperatur yang ada di tubuh kita atau yang bertugas sebagai termoregulator itu adalah hipotalamus. Jadi ini bagian dari otak kita, yang bekerja cukup krusial begitu ya, yang untuk mempertahankan bagaimana kalau apa namanya suhu tubuh itu berubah, itu bagaimana kontrol yang dilakukan oleh hipotalamus. Nah ini akan kita bahas di sini. Harapannya kan kalau tubuh tadi itu normalnya misalkan 37 sampai 38. Nah kalau misalkan ternyata di sini apa namanya bergeser begitu dari angka ini, misalkan suhunya berkurang, misalkan sampai misalkan suhunya 25 atau mungkin lebih ekstrim, maka yang akan dilakukan atau yang diperintahkan oleh hipotalamus adalah tubuh harus menghasilkan menghasilkan panas yang kemudian akan mempertahankan atau akan menaikkan suhu basal yang ada di tubuh kita. Kemudian setelah suhu itu naik harus dipertahankan. Jadi bukan cuma menghasilkan tetapi juga mempertahankan. Makanya di sini ada dua kata ya, ada generate sama maintain. Jadi memang harus setelah naik pun juga harus dipertahankan agar tidak istilahnya yang suhunya tadi itu normal itu tidak sesaat saja tetapi dipertahankan segitu gitu sampai kondisinya memang normal. Nah, apa yang akan dilakukan oleh tubuh? Nah, ini yang akan kita bahas setelah ini. Untuk yang dilakukan tubuh untuk generate sama maintain ini ya. Pada bayi atau mungkin ini ya younger children yang masih anak-anak begitu, pengaturan suhu tubuhnya itu masih belum normal atau belum bekerja secara sempurna sehingga akhirnya apa ya prosesnya itu akan lebih lambat begitu, proses regulasi yang ada di tubuhnya. Misalkan seperti ini kondisinya. Untuk anak-anak itu akan berkeringat lebih sedikit dibandingkan orang dewasa ketika memang mungkin suhu di di lingkungan itu gerah atau panas gitu ya. Jadi untuk memulai ini apa namanya berkeringatnya itu lebih lama karena memang dari sisi apa ya tubuhnya sendiri masih belum memiliki tadi sistem regulasi yang baik seperti itu. Dan ini akhirnya dengan kondisi yang seperti ini tubuhnya atau tadi yang apa basal temperatur yang apa dasarnya dia itu untuk bayi itu lebih tinggi dibanding lebih tinggi ya dibandingkan yang sudah dewasa misalkan. Itu lebih tinggi karena di sini hubungannya adalah tadi kalau hubungannya dengan sweating pasti hubungannya dengan yang kulit. Yang kulit dalam hal ini adalah luasan area kulitnya. Luasan area tempat akhirnya bisa mengeluarkan keringatnya. Dan dalam hal ini kenapa kok yang di anak-anak itu lebih tinggi suhunya? Karena per area surface-nya pasti lebih sempit kan yang di balita. Makanya akhirnya suhu tubuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang dewasa seperti itu. Selain itu juga karena metabolismenya itu lebih aktif
karena baru ini ya, baru lahir. Itu di sini average-nya sekitar 37,5. Sebenarnya masih masuk range yang orang normal tadi sih, tapi untuk yang bayi di sini cenderung lebih tinggi dibanding yang normal. Karena tadi ya tubuhnya masih mencoba untuk menyesuaikan, mencoba untuk istilahnya belajar meregulasi begitu ya hipotalamusnya. Dan juga termasuk hubungan sama surface area tadi. Nah, ini yang dilakukan sama otak atau hipotalamus tadi ya. Yang dilakukan ketika memang ada dua kondisi utama ini, yaitu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Di sini bisa teman-teman cara bacanya dari kita ke atas dulu ya, ketika kondisi panas. Jadi kalau misalnya ini dari otak, kemudian ada dari kulit di sini mulai menerima sinyal gitu ya bahwa ini lingkungannya terlalu panas nih, yang itu akan dirasakan oleh sarafnya di sana, yang ada saraf di sana, maka yang akan terjadi adalah, nah ini yang karena terlalu panas ya, jadi panasnya ini harus yang di dalam tubuh itu harus dikeluarkan. Jadi di sini yang terjadi adalah blood vessel dilating. Jadi pembuluh darahnya itu akan mengembang. Pembuluh darahnya akan mengembang yang kemudian akan memudahkan panas itu untuk keluar. Ketika pembuluh darah di sini mengembang, dia akan lebih dekat dengan permukaan kulit, yang artinya akan lebih mudah untuk melepaskan kalor dari pembuluh darah, dari aliran darah menuju ke lingkungan. Atau melalui mekanisme yang kedua, yaitu sweating atau berkeringat. Dengan mekanisme yang berkeringat ini, maka yang terjadi adalah banyak kalor yang di situ akan dikeluarkan bersamaan dengan keringat. Yang kedua cara ini efeknya adalah suhu darah atau suhu yang dari tubuh manusia itu akan menurun kayak begitu. Ketika suhunya menurun kembali ke normal, nah ini udah ngasih tahu ke otak tadi, bagian pengaturnya di bagian hipotalamusnya. Oh ternyata suhunya sudah cukup nih segini. Nah ini makanya sweating-nya akan diberhentikan atau blood vessel dilating-nya akan diberhentikan. Begitu juga sebaliknya sekarang. Kalau yang ternyata sinyal yang didapat oleh kulit ya itu ternyata terlalu dingin. Kalau terlalu dingin maka yang akan dilakukan adalah kan tadi kalau terlalu panas akan dikeluarkan kalornya. Nah sekarang kalau terlalu dingin harus dipertahankan, harus dipaksa atau di sini dikonserv gitu ya, ditahan di dalam tubuh kita biar tidak terlalu banyak yang keluar. Nah, itu yang dilakukan adalah, ini kebalikannya ya. Kalau yang ini berarti yang pertama adalah pembuluh darahnya itu constrict atau dibuat lebih sempit sehingga akan lebih jauh dari permukaan kulit dan itu akan menyebabkan proses tadi ya, misalnya keluarnya kalor dari pembuluh darah ke lingkungan itu semakin sedikit, semakin berkurang. Dan yang kedua adalah tidak berkeringat, no sweating. Jadi panas yang ada di dalam tubuh tidak akan semakin banyak yang keluar kayak begitu. Efeknya apa ya, ini blood temperature yang ada di dalam tubuh akan meningkat, yang artinya orang tidak akan terasa dingin. Nah ini masih yang ini ya, regulasinya belum yang ekstrim. Ada nanti kondisi yang ekstrim seperti yang disebutkan tadi, ada hipotermia. Nah pada kondisi yang hipotermia itu kan dia terlalu dingin tapi yang sangat berlebihan. Nanti efeknya mungkin yang pertama dirasakan adalah menggigil. Ada yang tahu kenapa kira-kira kalau orang kedinginan itu menggigil? Apa tujuannya menggigil itu? Izin jawab, Pak. Silakan. Kalau nggak salah, seingat saya, tujuan menggigil itu supaya tubuh bergerak sehingga merasakan panas, Pak. Bagian apa yang bergerak, Aaron? Itu saya nggak ingat, Pak. Ya, seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Ada yang ini mau nambahin mungkin, silakan. Izin nambahkan, Pak. Oke, Made. Iya, sama seperti Aaron, jadi menggigil itu kayak tubuh menggerakkan otot-otot gitu. Jadi otot kan ada pergerakan dan ada reaksi menghasilkan panas. Mungkin begitu, Pak. Nah, ini saling melengkapi ini ya, benar ya. Jadi
memang akhirnya menggigil ini adalah salah satu sistem pertahanan tubuh untuk merespon keadaan yang ekstrim. Jadi kondisi ekstrim tadi yang terlalu dingin, tubuh itu meresponnya dengan kemudian menggerakkan bagian-bagian yang apa istilahnya mudah untuk digerakkan dan masif gitu. Dan makanya di sini yang biasanya digerakkan adalah bukan biasanya ya, yang pasti digerakkan itu adalah otot yang di situ akan dia termogenesisnya akan semakin cepat untuk menghasilkan panas tubuhnya. Karena kan kita tahu ya ketika ada sesuatu yang bergerak di situ akan menghasilkan kalor. Nah, dalam hal ini tubuh itu dipaksa. Jadi secara apa namanya bukan secara sadar gitu ya, secara nggak sadar bergetar seperti itu otot-ototnya. Nah, itu akan kemudian menghasilkan panas untuk di apa namanya di preserve di dalam gitu biar nggak terlalu banyak kalor yang keluar. Kemudian termasuk ini ya, tadi ada sempat kita bahas masalah sweating, nanti ini ada mekanismenya yang berhubungan dengan rambut yang ada di kulit. Nah, ini yang kita bahas selanjutnya. Jadi ketika, misalnya ini ya, yang kita bahas yang kiri dulu. Ketika ketika kondisinya di sini panas, maka tadi blood vessel-nya akan mengalami dilating, dia akan semakin mendekat ke permukaan untuk kemudian lebih mudah mengeluarkan panas seperti itu ya. Nah di sini apa namanya ada otot otot untuk ini ya, untuk rambut-rambut yang ada di kulit dia akan relax, yang artinya di sini rambut yang ada di kulit itu akan istilahnya apa ya? Dia menutupi pori-pori atau dia tidak akan tegak begitu. Yang kalau di sini kalau si rambutnya tegak nanti akan mempertahankan yang di dalamnya. Di sini dia akan tidur yang jadi istilahnya apa ya, lebih nempel ke permukaan seperti itu. Yang akhirnya menyebab salah satu efeknya yang tadi kelenjar keringatnya akan mulai aktif di sini karena tujuannya tadi ya sweating untuk mengeluarkan panas berlebih. Kalau sebaliknya, kalau ketika yang dingin di sini rambut yang ada di kulit akan dipaksa untuk berdiri untuk apa ya, selain mempertahankan kalor yang ada di dalam itu tidak banyak keluar gitu. Karena tadi ya ketika untuk kondisinya dingin berarti pembuluh darahnya itu constrict, dia akan istilahnya apa ya? Semakin mengkerut, bukan tadi diperlebar begitu ya. Jadi dia akan semakin jauh dari permukaan kulit sehingga proses adanya konduksi dari kalor yang ada di dalam pembuluh darah itu akan semakin susah. Nah, ini mekanismenya ya yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mempertahankan suhu yang ada di dalam tubuh. Permisi, Pak. Ya. Izin bertanya, untuk yang tadi, misalkan pada kasus kan ada orang waxing gitu, Pak. Jadi kan rambut-rambut di tangan atau kaki itu kan itu pengaruhnya sama mekanisme transfer panasnya kira-kira seperti apa, Pak? Nah, itu kan kalau misalnya kita tahu yang ada di tubuh kita itu pasti ada fungsinya gitu ya. Kadang kalau hanya mengejar sisi estetiknya pun ada konsekuensi yang akan dirasakan oleh orangnya begitu. Kalau pada waxing kan di sini memang akhirnya rambut-rambut tuh dicabut begitu ya. Kalau untuk mekanisme mekanisme penghantaran atau penghilangan atau mempertahankan panasnya di sini mungkin ya akan semakin berkurang karena salah satu peran rambut di sana untuk lebih utama adalah untuk mempertahankan sebenarnya ketika dingin rambut itu posisinya akan tegak dan mempertahankan agar kalor itu tidak banyak keluar ke lingkungan, jadi lebih dipertahankan di dalam. Nah, pada orang-orang yang kemudian melakukan waxing begini berarti untuk termoregulasi yang ada di permukaan itu rely on pada ini cuma kelenjar keringat aja yang di permukaan kulit, lebih ke sana akhirnya. Jatuhnya lebih seperti itu ya. Jadi kayak kalau dari sini kita bisa lihat di gambar ini, rambut ini bukan salah satu-satunya gitu ya. Bukan satu-satunya yang berperan untuk mengatur, tapi juga ada kelenjar keringat yang juga jadi salah satu pengontrol mempertahankan atau keluarnya kalor dari dalam tubuh seperti itu.
Atau mungkin ada yang punya pendapat lain, boleh disampaikan. Gimana? Berarti kalau kayak gitu kemampuan dia untuk mempertahankan kalornya itu ya Pak ya, berpengaruh di situ Pak. Ya, lebih di situ. Jadi lebih apa ya? Lebih gampang kalornya lebih mudah terasa dingin mungkin kali ya, lebih kayak gitu rasanya. Harusnya kalau dingin orang normal bisa tahan karena adanya tadi itu apa? Si rambut ini bisa berdiri dan mempertahankan kalor itu tetap di dalam tubuh, tetapi ketika rambutnya ini tidak ada, nah ini akan lebih mudah keluar kalornya, akan lebih mudah terasa dingin orangnya gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini ada keterangan di bawah yang belum saya sebutkan tadi ya. Di sini ada kondisi yang memang kalau sudah terpapar suhu yang dingin tapi dalam jangka waktu yang lama, nah itu tubuh akan merespon dengan mempertebal lapisan lemaknya. Yang tujuannya adalah tadi itu sebagai apa ya, yang mempertahankan agar panas yang ada di dalam tubuh itu tidak terlalu banyak yang keluar sehingga lapisan lemaknya akan lebih dipertebal oleh tubuh kayak begitu. Tapi ini dalam jangka waktu yang lama ya. Biasanya kalau kayak yang seperti ini memang dari sisi keturunan, misalkan tinggal di area yang memang dingin atau di pegunungan, yang itu pasti kerasa lebih dingin. Nah itu ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Ini tadi sudah sempat kita bahas ya. Kalau yang ini, nah ini mungkin yang di tubuh kita transfer kalor itu mostly dominan itu dikerjakan oleh darah dan juga pembuluh-pembuluhnya di sana. Jadi transport panasnya dari satu area ke area yang lain secara konveksi itu difasilitasi oleh darah. Nah, kalau untuk yang konduksi itu tadi itu yang ketika misalnya bersentuhan dengan lingkungan atau mungkin antar inner organ dan lain sebagainya itu masih mungkin terjadi. Ada istilah di sini ada warm arterial blood. Nah, itu yang dekat dengan suhu yang ada di dalam tubuh begitu ya. Itu akan ketika masuk ke skin yang ada di kulit, yang kemudian nanti akan ketika masuk ke dalam core-nya lagi itu disebut cold venous blood. Jadi memang ketika nanti dekat dengan permukaan dia nanti akan lebih dingin karena kalor itu kan lebih banyak yang terbawa keluar. Tapi kalau yang dari dalam tubuh itu kan tadi disebutnya sebagai warm atau hangat karena memang di dalam tubuh untuk proses termoregulasinya lebih banyak dibandingkan yang di permukaan. Lebih mudah untuk dipertahankan kalau yang di dalam. Seperti itu. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, pembuluh darah itu mampu mengalami vasokonstriksi dan vasodilatasi. Yang di sini memang kalau dilihat dari secara anatominya, semakin ke permukaan otomatis pembuluh darah itu akan semakin kecil. Yang artinya akan semakin semakin kalau kita lihat sebagai luasannya dia akan semakin luas di dekat dengan surface-nya, yang di dekat dengan kulit akan semakin luas, tetapi akan semakin pengaruhnya tadi akan lebih mudah untuk melepaskan kalornya akhirnya. Jadi makanya tadi ketika dingin, maka yang terjadi adalah vasokonstriksi, pembuluh darah itu menyempit sehingga tidak semakin banyak pembuluh darah yang dekat dengan permukaan, sehingga kalor mampu dipertahankan. Kayak gitu. Nah, ini ukurannya kalau pembuluh darah arteri yang dekat dengan derma itu kulit ya, itu tidak melebihi dari 50 mikrometer dari radiusnya, jadi sangat kecil gitu ya. Sedangkan untuk pembuluh vena yang membawa darah dari area ini itu kurang dari 100 mikrometer. Jadi memang
sangat kecil gitu ya untuk dari sisi apa namanya diameter radiusnya ya di sini, jari-jarinya yang di dekat dengan permukaan tuh kalau arteri 50 mikrometer, kalau yang vena itu 100 mikrometer. Tapi kalau yang di permukaan kan biasanya ini ya apa namanya pembuluh darahnya kapiler dan yang kecil-kecil gitu. Nah, ini untuk yang konveksi tadi banyak terjadinya ketika ini ya di dalam tubuh yang itu mengikut sebagai yang bekerja sebagai mediumnya itu adalah darah di sini. Jadi mengikuti aliran darah. Itu sudah dibahas untuk yang berhubungan dengan permukaan. Nah, ini ya gambarannya ya. Ketika di arteri dia besar, kemudian kapiler, vena masih yang vena kecil, kemudian vena cava. Dan ini semakin ke bawah ukurannya semakin kecil. Ya, kalau arteri dia cukup besar ya dibandingkan dengan vena, dan temperaturnya pun juga semakin menurun karena kalau yang di arteri itu posisinya di dalam, ya artinya dekat dengan core tubuh manusia, otomatis kalornya lebih besar, pasti suhunya lebih tinggi. Tapi semakin dekat dengan permukaan akan semakin menurun. Nah, kalau yang vena karena dari permukaan untuk dibawa masuk lagi ke jantung, nah ini suhunya udah dingin tadi istilahnya karena kalor udah banyak keluar ketika sampai di permukaan. Ada beberapa ini tadi yang sempat saya tanyakan di awal ya. Mungkin nanti di sini akan kita bahas beberapa contohnya. Di sini mulai dari clothing, ada inkubator tadi yang disebutkan, ada heat cold therapy, thermal camera, dan juga electrodermal activity. Untuk itu tadi ya transfer panas yang dari tubuh manusia itu tadi kan sempat tadi ditanyakan Hilsa juga bagaimana kalau ada orang yang waxing. Nah ini akhirnya kaitannya dengan ini juga, ada yang memang beberapa orang mungkin istilahnya kan rambut yang ada di tubuh itu nggak semua orang sama. Nah ini akhirnya banyak dikembangkan seperti ini untuk mengkompensasi tadi ya, misalkan kalau secara kalau cuma kulit aja tidak cukup untuk kemudian mempertahankan panas yang ada di dalam tubuh, sehingga akhirnya dikembangkan banyak penelitian yang tentang ini clothing research. Jadi banyak yang dikembangkan terkait bagaimanakah desain dari bajunya, termasuk dari materialnya, desainnya, itu yang mampu mempertahankan panas yang ada di tubuh manusia. Nah, ini biasanya yang paling sering digunakan untuk tinggal misalkan di daerah ekstrem yang suhunya sangat rendah, misalkan yang lebih dekat ke arah kutub. Misalkan kalau di kalau di Amerika itu yang dekat dengan Kanada atas atau Alaska gitu. Kalau di Eropa itu di misalkan negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Finland, atau Norway, yang itu kan, atau Islandia gitu ya, yang itu masuk bagian area atas, dan mereka kalau sudah masuk yang winter itu suhunya ekstrim gitu ya. Nah itu didesain khusus memang si bajunya dengan material tertentu yang di sana tujuannya pasti satu, seperti yang kita bahas tadi, mempertahankan agar panas yang ada di tubuh kita atau yang di tubuh pengguna dari pakaiannya itu tidak banyak yang dikeluarkan ke lingkungan sehingga mampu bertahan di dalam. Jadi suhunya nggak semakin turun kayak begitu. Jadi sekarang itu juga cukup ini ya di dunia, mungkin bukan fashion ya, tapi lebih ke secara fungsionalnya itu dikembangkan karena memang adanya kebutuhan. Jadi untuk area-area tertentu punya market yang seperti ini. Atau akhirnya ini nih ada namanya indoor climate. Jadi memang untuk penelitian yang berkaitan dengan ada juga yang kenyamanan ataupun penelitian ya, misalkan memang di ruangan yang disetting dengan suhu tertentu, dan kemudian orang yang bekerja di sana harus terpapar dengan suhu itu tuh terus menerus, sehingga akhirnya harus memang didesain khusus pakaiannya atau bajunya agar tadi itu satu lebih ke termoregulasinya harus baik,
yang seperti itu. Atau kalau misalkan itu ada contoh car seat di situ ya, tempat jok mobil seperti itu, dari sisi materialnya, permukaannya didesain khusus agar kemudian memberikan kenyamanan dan juga ini ketika dipakai mungkin sebagai duduk lama tidak terasa panas dan lain sebagainya. Nah, kayak begitu. Ini jadi salah satu topik riset sendiri ya untuk di dunia tekstil begitu, mulai terutama bahannya biasanya bagaimana kemudian mendesain bahan itu yang mampu mempreserve panas agar tidak terlalu banyak yang keluar. Yang kedua ada ini inkubator, atau mungkin ada dua jenis ya. Kalau misalnya yang seperti ini di rumah sakit itu ada inkubator, ada infant warmer. Nah ini kadang itu yang sering ini ya dikira istilah lain, tapi dari sisi fungsinya itu hampir sama, yaitu ketika memang bayi itu membutuhkan kondisi yang masih belum stabil, kondisinya masih belum stabil, sehingga butuh adanya pembantu di sini. Pembantu dalam arti untuk memberikan panas ke bayi tersebut. Nah ini bisa macam-macam. Tapi kalau dari sini dari alatnya sendiri tuh kalau infant warmer memang menghasilkan panas, tetapi kalau inkubator tuh tidak selalu gitu ya. Ada yang memang biasanya kalau inkubator mungkin yang paling sederhana, kalau misalkan untuk bayi kan ada yang cuma pakai bohlam saja, ada yang memang pakai pemanas gitu. Itu ada macam-macam yang pengaturnya seperti itu. Biasanya paling banyak di NICU ya, neonatal intensive care unit. Kemudian ada heat cold therapy. Nah ini yang saya bilang tadi yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang bermasalah dengan saraf, misalkan pada saraf yang ada di kaki atau tangan. Nah ini terapinya bisa menggunakan yang seperti ini, heat cold therapy. Tapi ini ada aturan dan aturannya sendiri, kayak misalkan berapa lama, seberapa sering. Nah itu ada aturannya sendiri, dan dilihat juga apakah membutuhkannya heat saja atau cold saja. Nah itu ada ininya, ada SOP-nya sendiri gitu ya. Nah ini yang juga yang lumayan sering kita temui gitu ya. Ada thermal kamera. Ini gara-gara pandemi ini, jadi orang biar istilahnya untuk pengukuran suhunya less kontak begitu, akhirnya daripada kita ngecek satu-satu, ya udah kita sensing semua aja seruangan misalkan, atau sepenangkapan layar yang ada di kamera. Nah ini menggunakan thermal kamera seperti ini. Kalau yang ini mungkin lebih ke menggunakan ini ya, biasanya inframerah kalau yang ini, untuk kemudian untuk melihat suhunya begitu. Kemudian ada juga yang ini tadi saya sebutkan, ada electrodermal activity atau EDA. Ini termasuk salah satu yang jadi topik skripsi juga ya. Angkatan 2016 dulu ada yang mencoba untuk mendeteksi stres itu dari sinyal EDA, electrodermal activity. Yang di sini untuk alatnya itu ditempelkan ke jari-jari di sini. Ada juga yang di kaki. Tapi kalau kemarin yang anak skripsi itu 2016 di jari seperti ini. Digunakan untuk melihat electrodermal activity. Jadi melihat sebenarnya kalau kita lihat detailnya, yang dilihat adalah konduktivitas dari kulit, tapi kemudian ini ternyata ada hubungannya dengan electrodermal. Jadi sinyal listrik yang dihasilkan dari kulit begitu. Nah, ini kemudian tadi yang sempat disebutkan ya, kita bahas mengenai dehidrasi dan juga hipotermia. Untuk yang dehidrasi di sana karena kekurangan, atau dehidrasi mungkin lebih kayak ini ya, kekurangan cairan tubuh. Tapi efeknya juga nanti ini ke panas juga begitu ya. Tanda-tandanya mulai dari haus, kemudian bibirnya kering, lebih jarang buang air kecil, kulitnya kering, sakit kepala, dan juga detak jantungnya itu lebih tinggi begitu.
Nah, kalau dehidrasi lebih ke tadi kekurangan cairan. Tapi tetap ketika cairan itu berkurang, otomatis regulasi yang ada di dalam tubuh, karena kan basisnya kan menggunakan darah tadi kan. Dan di sini yang ketika kekurangan cairan pasti regulasinya akan kacau begitu. Ada juga kondisi yang satunya hipotermia. Kalau hipotermia karena memang terpapar ini ya, terpapar suhu yang ekstrim rendah begitu. Nah, ini ada tanda-tandanya di sini, mulai dari ngantuk, kemudian ada kalau dari ini ya, yang dari syaraf itu ada yang ngantuk, marah, kemudian blacking out itu berarti ini ya, pingsan begitu, heartbeatnya semakin pelan, terus kemudian wajahnya membengkak, jadi susah ngomong kayak pelo begitu, kulitnya jadi pucat, kemudian shivering, jadi menggigil, tangannya dingin. Nah, ini kalau sudah parah nanti bisa jadi ini ya, kayak semacam frostbite gitu ya. Jadi udah jaringannya mati sampai harus diamputasi. Ada yang ini nggak, mungkin yang tadi sempat saya tanyakan di awal, ada yang punya pengalaman ini naik gunung mungkin dan ada cerita tentang hipotermia, itu mungkin yang paling sering ini ya terjadi kalau di Indonesia mungkin, karena kan kita bukan negara yang ini ya, yang 4 musim begitu. Ada nggak yang punya cerita mungkin pernah dapat cerita atau mungkin mengalami sendiri begitu ya? Biasanya naik gunung yang sering terjadi biasanya. Karena kan kalau udah di atas gunung, kondisinya oksigen itu semakin berkurang karena tinggi dari laut semakin naik, tinggi dari permukaan laut semakin naik, dan suhunya pasti kalau misalkan naik gunung kan malam ininya, nah itu semakin dingin akhirnya terjadi hipotermia. Ada yang punya pengalaman mungkin bisa sharing. Silakan. Atau emang ini tidak ada yang punya pengalaman sebelumnya? Oh, kirain ini ya, Fabian ada yang mau sharing ya. Nah, itu kadang kalau misalnya udah yang masuk ke hipotermia tadi ya, tubuh itu udah terlalu sudah out of control, jadi nggak bisa meregulasi lagi panas yang keluar dari tubuh, sehingga akhirnya yang terjadi tadi menggigilnya udah nggak karuan, kemudian sampai detak jantung itu semakin melemah, karena kan kalau misalnya semakin tinggi otomatis ini ya, kalau tinggi berarti peredaran darahnya akan semakin cepat, kemudian akan lebih dekat dengan permukaan, dan yang terjadi nanti tambah semakin banyak kalor yang keluar, sehingga akhirnya di sini detak jantung akan semakin menurun yang terjadi karena tadi itu untuk mempertahankan panasnya di dalam gitu ya. Shivering, kalau shivering memang tujuannya agar tadi menghasilkan kalor begitu. Tapi yang parah tadi ya, biasanya itu yang tadi ada frostbite itu terjadi di kaki dan tangan, itu yang sampai kemudian seperti gosong gitu ya. Tapi itu berarti udah mati. Jadi kayak jaringannya udah mati, sehingga kalau udah yang kayak gitu itu harus diamputasi. Sebenarnya kalau untuk materi kita hari ini hanya sampai di sini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sudah habis.
untuk regulasi kalornya memang tidak terlalu ini ya, serumit misalkan tadi kemarin substan atau kalau selain substan yang molekul itu kan memang cukup rumit ya. Kalau yang ini benar-benar tadi kalau secara alurnya itu berkaitan langsung dengan pembuluh darah yang memang membawa kalornya ya, tetapi di sana dia cuma istilah ikut di aliran darahnya. Dan tadi sudah ada pengaturnya ketika memang akhirnya tubuh itu terasa dingin atau panas, hipotalamus yang mengatur bagaimana kemudian tubuh harus merespon. Dan ini benar-benar yang mekanisme yang paling banyak bekerja. Kalau menghasilkan yang sebagai termogenesis itu lebih banyak di otot, tadi sudah dibahas. Kalau misalkan untuk yang mengeluarkan dan mempertahankan itu full ada di kulit, kayak begitu. Ada pertanyaan dari Helsa. Saat tubuh merasa dingin, apa sebaiknya memakai baju tebal atau tidak? Nah, kalau tubuh merasa dingin ini kadang ada tergantung kondisinya ya Helsa. Dinginnya ini karena apa harus tahu dulu. Jadi harus tahu apakah secara patologis atau bagaimana. Kalau memang lingkungan yang menyebabkan tubuh itu kerasa dingin, nah ini kan berarti panas yang ada di tubuh harus dipertahankan biar tidak banyak yang keluar, sehingga akhirnya memakai baju yang lebih tebal itu adalah opsi yang paling tepat gitu ya. Akhirnya biar di sini kalor itu cuma istilahnya mantul kena bajunya, kemudian tetap dipertahankan di sekitar tubuh manusia, atau mungkin bahkan kalor itu nggak mau keluar dari tubuh untuk kemudian tetap ada di dalam gitu. Kalau misalkan tidak pakai baju karena memang lingkungan yang dingin, yang terjadi adalah tadi kan sebenarnya prosesnya itu kan bukan menyerap yang dari luar gitu ya, tapi prosesnya itu antara melepaskan kalor atau mempertahankan kayak begitu. Mungkin kalau yang menyerap dari luar bisa sih kayak misalkan kita ada di api unggun kemudian kita kerasa hangat, mungkin yang seperti itu. Tapi kalau misalnya pada kondisinya seperti ini kan misalkan nih cuma kerasa yang dingin, itu kan mekanisme yang ada cuma ada tadi apakah kemudian akhirnya panas yang ada di dalam tubuh itu keluar melalui mekanisme yang normal memang keluarnya panas, atau kemudian akhirnya itu dijaga agar dia keluar, dipertahankan dengan cara tadi ya ada mekanisme yang dari tubuh itu sendiri, atau kita bantu dari luar dengan cara mempertahankan pakai misalnya baju yang lebih tebal. Nah, seperti itu. Ada lagi? Atau mungkin ada yang punya pendapat lain. Kalau mau ada yang disampaikan juga nggak apa-apa ya, silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Tadi terkait hipotermia, saya sepertinya sempat pernah mendengar sempat mendengar kayak informasi, Pak. Kalau untuk seseorang yang terkena hipotermia itu katanya perlu untuk dilakukan penghangatan dengan cara dipeluk gitu, Pak. Dipeluk dengan banyak orang gitu, Pak, buat bisa mungkin tetap menjaga suhu tubuh dari seseorang yang terkena hipotermia itu, Pak. Mungkin ini terdengar kayak aneh, Pak. Kayak mungkin disuruh untuk telanjang gitu, Pak. Dengan perpelukan secara telanjang gitu, Pak. Untuk menghangatkan tubuhnya, Pak. Apakah benar seperti itu, Pak? Nah, ini ya sebenarnya opsinya pun banyak yang bisa dilakukan, tapi mungkin dengan sumber, kalau mau tergantung ini ya, adakah ada sumber panas atau tidak gitu ya. Kadang kalau kondisi ekstrim seperti itu susah untuk mencari sumber panas. Nah, kalau di tubuh kita sendiri kan itu tadi yang sempat sudah kita bahas memang menghasilkan panas gitu ya, dan yang memungkinkan ya mungkin tadi transfer panasnya langsung dari yang memang masih istilahnya masih mampu bertahan, yang kemudian sampai ke orang yang tadi masih memerlukan panas, mungkin bisa dengan cara seperti itu. Tapi tadi itu ya kondisinya sama-sama ekstrim, apakah kemudian yang lain juga mampu bertahan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ada di beberapa, mungkin kalau ini kadang saya mengaitkan dengan informasi yang terjadi di beberapa film yang berkaitan dengan pendakian di gunung yang
bersalju dan lain sebagainya seperti itu akhirnya kejadian-kejadian seperti ini paling banyak terjadi karena tadi itu orang-orangnya nggak sadar akan tanda-tanda hipotermianya. Kemudian kalau mungkin sudah sadar, sudah telat, dan kemudian di sekitarnya pun akan sangat susah untuk mendapatkan tadi sumber panasnya. Nah itu yang jadi ini ya apa namanya kondisinya seperti itu. Nah ini benar mungkin yang dibilang Hilsa itu ya. Karena panasnya di sini tadi itu memungkinkan untuk kemudian akhirnya berpindah ya. Tadi kan secara konduksi itu bisa terjadi. Bahkan kalau misalnya kita cuma memegang pintu atau mungkin kita duduk, itu panasnya kan bisa aja ke benda yang memang bersentuhan dengan kita. Karena memang tubuh kita menghasilkan panas dan panas itu bisa keluar gitu. Tapi tadi itu ya mungkin Hilmi, kalau saya sempat dengar juga sih kalau ini apa untuk kemudian istilahnya menghangatkan temannya akhirnya harus ya ini apa istilahnya dipeluk biar memang akhirnya ada transfer panas di sana. Tapi kalau in real case-nya ya ini kurang tahu. Benar nih katanya Helsa ini di kolom chat memang bisa kemungkinan seperti ini. Ada lagi mungkin? Izin bertanya juga Pak terkait kondisi hipotermia. Iya. Kan saya pernah lihat di beberapa kasus hipotermia itu katanya di kasus-kasus ekstrim kalau hipotermia itu bisa sampai si penderita hipotermia itu sampai mempersepsikan dingin sebagai suatu hal yang jadi panas gitu. Nah itu kira-kira regulasi tubuh dalam kondisi tersebutnya seperti apa ya Pak? Nah kalau ini udah ini ya, saya juga sempat dengar yang ini. Jadi respon yang diberikan oleh orang yang mengalami hipotermia itu udah nggak normal lagi. Jadi malah akhirnya, saya nggak lupa apakah ini cerita sebenarnya atau saya lihat di film ya. Tapi kayaknya benar seperti itu. Jadi orangnya sudah nggak sadar lagi sehingga akhirnya harusnya dia itu mempertahankan apa namanya suhu tubuhnya dengan misalkan pakai pakaian yang tebal dan lain sebagainya. Ini malah orangnya buka baju gitu. Tapi karena udah terlalu ekstrim ya hipotermianya. Nanti mungkin bahkan ini ya salah satu tandanya nih ada losing consciousness. Jadi udah semacam nggak sadar, dia nggak aware dengan lingkungannya kayak begitu. Atau mungkin Zalda malah punya ini info yang lain lagi mungkin. Kalau yang saya dengar tuh kebetulan sama seperti yang tadi Bapak katakan Pak. Jadi ya saking merasa panasnya sampai orang tuh melakukan hal yang sebaliknya gitu, malah menanggalkan pakaiannya. Nah itu jadi udah hilang kesadarannya begitu. Kalau nggak salah itu ini ya, kalau misalnya ada yang teman-teman saya sempat dengar ada cerita pendaki yang mengalami hipotermia begini, tapi malah akhirnya ini di Indonesia mungkin sepertinya kalau nggak salah, yang kemudian akhirnya malah yang dilihat karena dia tahu kalau hipotermia, tapi yang dilihat teman-teman kok malah menanggalkan bajunya begitu. Orangnya sudah nggak sadar begitu untuk melakukan hal yang seperti itu. Nah ini juga ada ini ya di sini di PowerPoint ini juga ada tambahan kalau misalkan first aid yang bisa dilakukan mulai dari ya ini berpindah ke tempat yang lebih hangat, kemudian menutupi tubuhnya dengan selimut atau handuk atau coat, minum sesuatu yang hangat. Nah ini malah ini avoid alcohol or caffeine. Jadi malah jangan ini ya kopi dan lain sebagainya. Jangan menggosok tangan dan kaki, kemudian jangan letakkan nggak boleh mandi, nah benar ya. Jangan menggunakan heating pad. Nah, biar enggak ini kalau menggunakan heating pad nanti malah ini ya dikiranya malah diturunkan suhunya. Sama seperti yang tadi ya yang kompres. Ada lagi? Izin bertanya lagi Pak. Silakan. Untuk yang first aid tadi kan ada avoid alkohol, tapi kan kalau yang saya dengar dari orang-orang itu sebenarnya kayak alkohol itu kan kayak menghangatkan tubuh ya Pak. Nah itu mengapa kalau kita mengalami hipotermia justru harus menghindari dari alkohol tersebut Pak? Nah ini mungkin
tadi ya untuk mempertahankan kesadarannya mungkin ya. Tapi benar sih kalau ini yang saya dapat langsung dari teman-teman saya dulu, kebanyakan bahkan yang istilahnya mereka mengkonsumsi ini bukan karena apanya ya, bukan karena pengen ya efeknya seperti apa, tapi lebih ke efek tadi menghangatkan tubuhnya. Tapi nah ini saya kurang tahu pasti. Mungkin kalau di sini kan menghindari gitu ya. Mungkin takutnya malah tadi apa namanya hilang kesadaran dan lain sebagainya. Mungkin lebih ke arah ke sana mungkin ya. Atau mungkin ada teman-teman kalau ada yang mau berpendapat lagi nggak apa berpendapat berkaitan dengan ini nggak apa-apa ya, silakan disampaikan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Saya dapat informasi kalau seandainya saat manusia itu demam, yang dilakukan itu adalah banyak minum air putih untuk menstimulasi buang air kecil agar suhu tubuhnya menurun. Tapi kenapa saat cuaca dingin atau musim yang sedang dingin, manusia itu cenderung untuk buang air kecil secara terus-menerus? Bukankah itu nantinya akan semakin menurunkan suhu tubuh atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Ini agak berlawanan. Kalau yang pertama tadi benar ya, kalau misalkan mungkin kalau misalkan demam dengan cara akhirnya kan termasuk salah satu ini ya mungkin mengeluarkan kalornya kan tadi salah satunya bisa dengan berkeringat dan dengan apa namanya ketika buang air kecil di sana pasti juga ada kalor yang keluar yang itu ikut dengan apa namanya air seninya begitu ya. Tetapi kalau misalnya pada saat yang dingin orang cenderung buang air kecil. Nah, karena tadi ini kalau misalkan pada saat yang dingin kan tetap tubuh itu sebenarnya akan mempertahankan kalornya. Tapi kan tetap harus ada yang istilahnya kalau buang air kecil kan memang karena dari sistem ini ya apa namanya pencernaan dan ekskresi memang harus ada yang dikeluarkan kan karena itu memang mau dibuang gitu ya. Dan di sini mempertahankan tubuhnya tadi itu dengan cara yang memang meminimalisir adanya kalori yang keluar melalui kulit tadi itu karena kan itu yang jauh lebih besar ya kalori yang keluar karena lewat seluruh permukaan kulit itu memungkinkan. Nah, tetapi kalau untuk yang lewat air seni mungkin jauh lebih kecil. Tapi kan di sini tetap harus tadi ya secara apa metabolisme dari tubuh harus memang ada yang dikeluarkan, diekspresikan seperti itu. Kalau menurut saya mungkin lebih kayak begitu ya. Jadi tetap harus dilakukan, tapi mungkin dikurangi untuk apa namanya istilahnya kalor yang keluar dari tubuh. Tapi yang utama lewat tadi yang regulasi keringat tadi dibandingkan yang air seni. Lebih seperti itu sih sepertinya. Kalau dari ini ya logika yang bisa kita tangkap dari apa yang kita bahas hari ini. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Minggu depan adalah pertemuan terakhir untuk topik saya. Nah, semoga tadi ini ya codingnya bisa ketemu. Akhirnya kita bisa bahas minggu depan untuk yang berkaitan dengan neuron. Jadi transportnya tetap transport molekul, tapi nanti akan kita bahas lebih ke arah listriknya, ke arah kelistrikannya. Kemudian kita bisa melakukan simulasi nanti. Itu yang akan kita bahas minggu depan, hari Senin berarti ya. Dan nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Bu Fitri, nanti berkaitan lebih ke arah ini apa namanya histologi sistem sirkulasi nanti. Kalau begitu sekian dari saya. Saya stop dulu ya. Oke.